Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 2 ayatnya 1 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusui. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Renungan kita saat ini dituntun dengan tema Allah berkarya di balik setiap usaha kita. Nas kita pada ayat 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Aturan yang dibuat oleh Firaun masihlah terus berlangsung, yaitu Firaun menghendaki membunuh setiap bayi laki-laki orang Israel. Bila kita membayangkan situasi saat itu, tentulah merupakan keadaan yang sangat mencekam dan penuh dengan kesedihan. Berapa banyak orang tua yang mengalami duka oleh karena melihat bayinya dibunuh, dan pastinya kesedihan yang paling mendalam ada di diri seorang ibu yang berjuang mengandung berbulan-bulan dan kesakitan saat melahirkan. Di balik tekanan yang berat itu, tidak kemudian membuat ibu Musa berputus asa. Ia berusaha menyembunyikan bayinya laki-laki selama 3 bulan. Ini bukanlah perjuangan yang mudah, akan tetapi sebuah perjuangan yang penuh akan resiko. Usaha yang sudah dilakukan selama 3 bulan memunculkan sebuah ide untuk membuang bayi itu ke sungai Nil, karena ibu Musa merasa sudah tidak bisa lagi menyembunyikan bayinya itu. Kemungkinan dari ide membuang Musa ke sungai Nil adalah, siapa tahu bila bayi Musa ini
ditemukan oleh orang di luar Mesir dan nantinya dirawat. Setelah bayi itu dibuang, justru ditemukan oleh putri Firaun. Kakak Musa yang mengikuti tentu merasakan kekhawatiran karena putri Firaun yang menemukan. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa karya Allah sungguh nyata dalam kehidupan bayi Musa. Musa yang saat itu diambil dari air menangis dan membuat hati putri Firaun tersentuh dan kemudian memunculkan rasa belas kasih. Mulai saat itulah Musa diangkat jadi anak dan diasuh oleh kakak dan ibunya sendiri. Banyak tekanan yang dialami setiap manusia dalam kehidupan ini. Tekanan yang bertubi-tubi tidak jarang membuat kita merasa terpuruk dan hidup dalam keputusasaan. Melalui peristiwa Musa, kita bisa belajar dari ibu Musa yang dengan gigih menghadapi tantangan dan tekanan untuk terus berjuang menyelamatkan bayi yang dikasihinya. Perjuangan yang ia lakukan penuh dengan resiko, dengan penuh rasa khawatir dan was-was akan keselamatan dirinya maupun bayinya. Perjuangan yang dilakukan dengan kesungguhan, terselip karya Allah di dalamnya, dan ibu Musa dapat menyelamatkan bayinya oleh karena Allah ikut berkarya dalam setiap usahanya. Demikian juga apapun yang tantangan yang saat ini sedang kita hadapi dan tekanan yang kita alami, kita diajak untuk tetap berjuang, untuk tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan. Di setiap perjuangan kita, Allah akan selalu ikut bekerja jika apa yang kita perjuangkan adalah hal yang positif, hal yang baik, hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini juga membuat kita menjadi pribadi yang akan berhasil saat setiap usaha-usaha kita selalu mengandalkan Allah untuk ikut berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Kiranya setiap kita yang mendengarkan renungan ini memiliki daya juang yang lebih, karena kita percaya ada Allah yang selalu dengan setia mengiringi dan ikut bersama-sama berjuang dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberkati. Amin.